Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Nomor induk mahasiswa 18032 11000080. Kelas D, mata kuliah penyuluhan pertanian. Kali ini saya akan memaparkan hasil mini riset mengenai peran penyuluh dalam meningkatkan keterampilan petani di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yaitu penyuluhan pertanian merupakan kegiatan mentransfer informasi dari seorang penyuluh kepada petani. Sedangkan Programa penyuluhan pertanian merupakan program-program penyuluhan yang disusun secara sistematis sebagai pengendali dan pedoman dalam melakukan kegiatan penyuluhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2016. Tujuan program penyuluhan pertanian yaitu sebagai acuan bagi tim penyusun program dalam setiap tingkatan administrasi, baik mulai dari desa, terus ke kecamatan, terus ke kabupaten, terus ke kabupaten, provinsi hingga nasional, sebagai pengendali dan pedoman dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rancangan kegiatan penyuluhan pertanian. Karakteristik wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, yaitu memiliki luas daratan sekitar 184.902 hektar berdasarkan informasi di tahun 2004. Untuk batas wilayah sendiri, Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa, sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas, dan wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Untuk karakteristik penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu sebagian besar atau mayoritas penduduknya itu bekerja dalam sektor pertanian, di mana penyerapan tenaga kerjanya yaitu mencapai 39,74% dan masih didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Sedangkan kelembagaan di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu ada kelompok tani, ada Gapoktan atau gabungan kelompok tani, serta ada pasar sarana produksi seperti toko pupuk dan sebagainya, dan ada lembaga keuangan seperti bank ataupun koperasi. Potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu memiliki kawasan lahan sawah beririgasi baik secara teknis maupun sawah non-teknis. Selain itu juga Kabupaten Sumbawa Barat itu memiliki lahan pertanian hortikultura yang luas. Sedangkan permasalahan dalam Kabupaten Sumbawa Barat itu ada permasalahan sulitnya dalam petani dalam mengadopsi teknologi. Yang kedua itu sulitnya petani dalam hal pengadaan atau penyediaan sarana produksi berupa pupuk. Dan yang ketiga itu adalah permasalahan strategis, yaitu rendahnya atau kurangnya itu kemampuan dan keterampilan petani dalam menjalankan usaha taninya. Oleh karena itu saya akan membahas atau menganalisis tentang isu strategis mengenai rendahnya petani dalam kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan usaha taninya. Peta konsep dari permasalahan yang ada sebelumnya yaitu dari faktor penyuluh. Penyuluh dalam hal ini sebagai motivator, organisator, dan fasilitator, serta pendidik dan sumber informasi. Kemudian konsep peningkatan keterampilan petani melalui penguatan kelembagaan petani, baik kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Yang kedua, penguatan akses teknologi dan informasi pertanian. Faktor pendukung dalam hal ini yaitu keluarga petani, ada pemerintah, dan tersedianya informasi dan teknologi.
Upaya percepatan yang dilakukan yaitu melalui pelatihan-pelatihan serta pemberdayaan Poktan dan Gapoktan. Hambatan dalam hal ini penyuluh itu minimnya sarana dan prasarana, terus bantuan dari dinas terkait itu mengalami keterlambatan, dan minimnya jangkauan telekomunikasi. Materi penyuluhan pertanian yang diberikan kepada petani yang pertama itu adalah pelatihan mengenai dalam aspek budidaya atau usaha taninya, seperti aspek pemupukan, aspek perawatan, dan aspek dalam pengadaan sarana produksi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelatihan dalam hal teknologi dan informasi. Jadi dalam hal ini petani itu akan diberikan berupa pelatihan-pelatihan seperti dalam hal pengadaan informasi harga komoditas di pasar dan pemasaran lain sebagainya. Untuk rencana kegiatan penyuluhan yaitu saya dalam waktu 6 bulan itu yang pertama itu adalah penguatan dalam hal fokus group discussion atau FGD, mengetahui potensi sumber daya lokal dan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang kedua yaitu fokus group discussion FGD tentang penguatan kelembagaan pertanian, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Poktan dan Gapoktan pada bulan Februari. Yang ketiga yaitu mengenai pelatihan tentang budidaya tanaman pertanian yang baik dan benar itu bagaimana itu di bulan Maret. Yang keempat itu adalah pelatihan dan rencana kegiatan penyuluhan akan dilakukan selama 6 bulan. Yang pertama pada bulan Januari itu adalah fokus group discussion atau FGD tentang mengetahui potensi lokal dari Kabupaten Sumbawa Barat dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait pertanian. Yang kedua pada bulan Februari yaitu mengadakan fokus group discussion tentang penguatan kelembagaan pertanian baik di kelompok tani maupun di gabungan kelompok tani, misalnya dalam hal pengadaan pupuk bersubsidi. Yang ketiga yaitu pada bulan Maret itu ada pelatihan petani terhadap budidaya tanaman pertanian dilihat dari aspek on farm. Yang keempat pada bulan April yaitu pelatihan pembuatan pupuk organik melalui limbah seperti jerami dan kotoran hewan lainnya, sehingga tidak ada petani yang kekurangan dalam hal input yaitu pupuk. Yang kelima itu pada bulan Mei itu ada pelatihan pembuatan pestisida organik yaitu untuk penanganan hama dan penyakit pada tanaman. Yang keenam pada bulan Juni itu ada pelatihan tentang teknologi pertanian, misalnya dalam hal penggunaan combine hand harvester itu dalam hal pemanenan padi misalnya. Jadi petani itu dalam semua aspek itu mempunyai keterampilan baik dalam hal pembuatan pupuk organik maupun pestisida organik, dalam hal teknologi dan informasi begitu. Kesimpulannya yaitu dari permasalahan tadi atau permasalahan sebelumnya saya memberikan solusi untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan yaitu melalui kegiatan seperti pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida organik, di mana dalam hal ini membantu petani dalam kegiatan keterampilannya begitu, sehingga dari harapannya dari kegiatan program penyuluhan ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.